MotoGP Belanda 2026, Bezzecchi jatuh horor, Marc nyaris celaka, Ai Ogura ukir sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam semangat, dan selamat datang kembali di Asik Sport. Hari ini kita akan membahas secara mendalam dan lengkap seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi di balapan utama MotoGP seri ke-10 Sirkuit Assen, Belanda, yang berlangsung kemarin hari Minggu. Balapan kali ini benar-benar menyajikan kisah yang lengkap. Ada ambisi besar yang berujung pada insiden mengerikan, ada aksi keberanian yang berhasil menghindari bahaya, ada sejarah baru yang terukir, serta pelajaran berharga yang bisa kita ambil, baik di lintasan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari awal sampai akhir. Ambisi Bezzecchi sebelum balapan. Sebelum balapan dimulai, perhatian banyak tertuju pada Marco Bezzecchi. Saat itu ia masih memuncaki klasemen sementara musim ini dan sudah menyatakan dengan tegas target utamanya memperlebar jarak dengan pesaing-pesaingnya, terutama Marc Marquez. Di sesi wawancara jelang balapan, Bezzecchi berkata, "Saya datang ke sini bukan hanya untuk finish, tapi untuk menang. Marc Marquez adalah lawan yang paling tangguh, tapi saya harus mengalahkannya untuk memastikan posisi puncak. Saya akan mendorong motor sampai batas maksimal kemampuannya." Semangat dan kepercayaan dirinya memang sangat tinggi. Ia tampil agresif sejak sesi kualifikasi dan sprint race sebelumnya, dan masuk ke balapan utama dengan keyakinan penuh. Namun, di dunia balap, mendekati batas kecepatan selalu berarti berjalan di atas garis yang sangat tipis antara kemenangan dan resiko terbesar. Kronologi balapan dan insiden jatuh horor. Balapan dimulai pukul 19 WIB dengan total 26 putaran. Bezzecchi memulai dari posisi kelima, tapi langsung menunjukkan kecepatan tinggi. Putaran demi putaran, ia terus menyalip satu persatu pembalap di depannya. Hingga di putaran ke-12, ia sudah berada tepat di belakang Marc Marquez. Sejak saat itu, pertarungan makin panas. Bezzecchi terus menempel ketat. Jaraknya hanya terpaut kurang dari 0,2 detik. Setiap tikungan, ia mencari celah untuk menyalip. Manuvernya makin berani dan mendekati batas traksi ban. Tekanan ini juga membuat Marquez harus memacu motornya lebih keras lagi agar tidak terlewati. Momen krusial terjadi di putaran ke-20, tepat di tikungan cepat nomor 15 yang terkenal menantang di lintasan Assen. Saat melaju dengan kecepatan lebih dari 220 km per jam, Bezzecchi mencoba masuk lebih dalam ke tikungan. Tiba-tiba ban belakang motornya kehilangan cengkeraman di aspal. Ia berusaha mengoreksi arah sekuat tenaga, tapi sudah terlambat. Motornya tergelincir keras, terlempar keluar lintasan, lalu terguling-guling beberapa kali di zona kerikil sebelum akhirnya berhenti di pagar pengaman. Penonton dan tim di pinggir lintasan terdiam seketika, menyaksikan insiden yang terlihat sangat mengerikan. Kondisi Bezzecchi dan kata karma balap. Untungnya, setelah beberapa detik tergeletak diam, Bezzecchi terlihat mulai menggerakkan tubuhnya dan berusaha bangkit, meski terlihat sangat kesakitan di bagian bahu dan pinggang. Tim medis segera mendatangi lokasi dan membawanya ke pusat kesehatan lintasan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil awalnya melegakan, tidak ditemukan patah tulang serius, hanya memar hebat dan rasa nyeri akibat benturan. Ia kemudian dipindahkan ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan lebih rinci guna memastikan tidak ada cedera tersembunyi. Pasca insiden, banyak pengamat dan penonton yang menyebut kejadian ini sebagai seperti karma balap. Mengapa demikian? Karena sebelumnya, Bezzecchi sering dikenal melakukan manuver yang sangat agresif, bahkan kadang dianggap berlebihan dan membahayakan lawan. Saat ia sendiri mendorong motor sampai batas maksimal untuk mengalahkan Marquez, justru kesalahan kecil di momen paling krusial mengakhiri balapannya. Namun di sisi lain, ini juga menjadi pelajaran nyata. Ambisi dan keinginan menang itu baik, tapi harus tetap diimbangi dengan kendali diri dan kesadaran akan batas kemampuan. Terlalu memaksakan kehendak bisa berujung pada hasil yang tidak diinginkan. Marc Marquez nyaris celaka berhasil selamat. Di saat yang hampir bersamaan, Marc Marquez juga menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Begitu melihat Bezzecchi tergelincir tepat di depannya, ia harus bereaksi dalam hitungan sepersekian detik. Marquez memutar setang dengan cepat, menggeser posisi tubuh, dan menahan keseimbangan motornya sekuat tenaga. Motornya sempat terlihat oleng hebat, roda belakang melayang nyaris terbalik.
Tapi berkat pengalaman dan refleksinya yang luar biasa, ia berhasil melewati puing-puing dan keluar dari zona bahaya tanpa terjatuh. Ia sempat kehilangan beberapa posisi karena manuver menghindar tersebut, tapi tetap bisa melanjutkan balapan sampai garis finish. Setelah balapan, Marquez mengaku itu momen yang sangat menegangkan. Saya hanya berusaha bereaksi secepat mungkin. Beruntung sekali bisa lolos tanpa insiden lebih parah. Ai Ogura, ukir sejarah raih kemenangan pertama. Di tengah suasana yang sempat kacau akibat insiden tersebut, di bagian depan balapan ada kisah yang membanggakan dan bersejarah. Ai Ogura terus menjaga ritmenya dengan sangat konsisten. Sejak pertengahan balapan, ia berhasil menyalip Jorge Martin dan Raul Fernandez, lalu memimpin jalannya perlombaan dengan tenang. Ia mampu mengatur keausan ban dan konsumsi bahan bakar dengan sangat baik, sehingga di putaran-putaran terakhir, ia tetap melaju stabil meski dikejar ketat oleh pembalap di belakangnya. Saat melintasi garis finish paling depan, Ai Ogura mencatat sejarah baru. Ini adalah kemenangan pertamanya sepanjang karir di kelas utama MotoGP, sekaligus menjadi kemenangan pertama pembalap asal Jepang di ajang ini sejak tahun 2012 yang lalu. Dalam wawancaranya, Ogura mengungkapkan rasa bangga dan harunya. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Kerja keras selama bertahun-tahun, dukungan tim dan doa semua orang akhirnya terbayar hari ini. Saya sangat bersyukur bisa mencetak sejarah ini. Hasil posisi akhir dan klasemen terbaru. Berikut adalah urutan lengkap posisi akhir balapan utama MotoGP hari ini. 1. Ai Ogura. 2. Raul Fernandez. 3. Jorge Martin. 4. Fabio Di Giannantonio. 5. Alex Marquez. 6. Enea Bastianini. 7. Marc Marquez. 8. Fabio Quartararo. 9. Brad Binder. 10. Alex Rins. 11. Luca Marini. 12. Maverick Viñales. 13. Jack Miller. 14. Diogo Moreira. 15. Augusto Fernandez. 16. Cal Crutchlow. Sedangkan pembalap yang tidak dapat menyelesaikan balapan, Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, Toprak Razgatlioglu, Pedro Acosta, Franco Morbidelli, dan Joan Mir. Dan ini adalah perubahan posisi serta perolehan poin terbaru di klasemen sementara musim 2026. 1. Jorge Martin, 193 poin. 2. Marco Bezzecchi, 186 poin. 3. Fabio Di Giannantonio, 177 poin. 4. Ai Ogura, 168 poin. 5. Marc Marquez, 154 poin. 6. Raul Fernandez, 138 poin. 7. Pedro Acosta, 133 poin. 8. Francesco Bagnaia, 130 poin. 9. Alex Marquez, 77 poin. 12. Enea Bastianini, 68 poin. Nah sobat, itulah rangkuman lengkap seluruh peristiwa yang terjadi di balapan utama Moto Belanda MotoGP kemarin. Kita bisa melihat bahwa balapan ini bukan sekedar pertarungan kecepatan semata, tapi juga pertarungan mental, strategi, dan kendali diri. Ada kekecewaan dan resiko bagi yang terlalu memaksakan ambisi. Ada keberuntungan dan keterampilan bagi yang bisa mengendalikan situasi, serta kebahagiaan besar bagi yang berhasil mewujudkan kerja kerasnya. Semoga Marco Bezzecchi segera pulih sepenuhnya dan bisa kembali berlaga di seri berikutnya. Serta semoga persaingan musim ini semakin menarik dan menegangkan sampai akhir. Jangan lupa dukung terus Asik Sport dengan cara tekan tombol like. Bagikan video ini ke teman-teman pecinta balap, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru MotoGP dan olahraga lainnya setiap minggunya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan teruslah berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.